Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ke-8 membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Pendahuluan, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial atau disebut dalam istilah bahasa lain social movement, maksudnya adalah segala upaya, segala amal usaha, segala apa yang dilakukan Muhammadiyah itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih makmur, yang sejahtera, yang berkeadilan dalam rangka menegakkan ajaran Islam. Secara faktual sudah nyata dalam masyarakat Muhammadiyah sudah mendirikan berbagai macam amal usaha seperti rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan layanan-layanan yang lain yang telah bermanfaat untuk masyarakat, baik untuk umat Islam maupun umat di luar Islam. Ini merupakan sebuah fakta yang tidak bisa diingkari bahwa Muhammadiyah itu bergerak dan beramal usaha untuk bangsa Indonesia. Dalam konteks sejarah, yakni konteks sejarah bangsa Indonesia, pada awal abad ke-20 kita menyaksikan suatu perkembangan penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Indonesia ketika daerah perkotaan menggeser peranan komunitas pedesaan sebagai tempat berlangsungnya perubahan. Jika tuntutan akan lahan dan tenaga kerja kaum penjajah telah mengubah tatanan masyarakat di abad ke-19, maka pertumbuhan usaha perdagangan dan industri di abad 20 telah merangsang pembangunan di bidang kehidupan sosial di pusat-pusat kegiatan tersebut. Disinilah kaum santri, dalam hal ini Kiai Haji Ahmad Dahlan, bangkit menggerakkan agama sebagai pendorong untuk menentang kekuasaan kolonial dan juga sekaligus membangkitkan spirit agama untuk membangun kehidupan sosial. Sebagaimana kita maklum, kaum santri di Indonesia yang mendirikan ormas Islam terbesar, yang pertama adalah Muhammadiyah dan yang kedua itu adalah Nahdlatul Ulama. Kedua-duanya ini adalah kaum santri yang bergerak melakukan pembaharuan. Hanya saja Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai golongan santri menengah ke atas mendirikan Muhammadiyah, dan para kaum santri yang lain yang golongan menengah ke atas dari kalangan pengusaha, dari kalangan akademisi itu, dan khususnya masyarakat perkotaan itu bergabung ke Muhammadiyah. Sedangkan para kaum petani itu bergabung ke Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh pembaharu yang berlatar belakang santri, dan juga Kiai Hasyim Asy'ari, tokoh pembaharu yang berlatar belakang santri. Hanya saja pada umumnya para pemimpin Muhammadiyah itu pada saat itu berpusat di Kauman, Yogyakarta, sedangkan pemimpin NU ada di pesantren-pesantren, khususnya di pesantren Tebuireng, Jawa Timur. Pemimpin NU adalah tipe karismatik otoriter dari kebudayaan petani secara umum begitu. Sedangkan pemimpin Muhammadiyah itu tipe pemimpin rasional demokratik dari kebudayaan Borjuis secara umum. Yang berikutnya, Muhammadiyah sebagai
gerakan sosial keagamaan yang terbuka. Gerakan sosial keagamaan yang terbuka ini merupakan fakta. Pendirian Muhammadiyah mendapat sambutan baik dari golongan menengah perkotaan di Jawa dan Madura. Di Sumatera, tempat pembaruan agama dibarengi oleh munculnya kaum muda, gerakan Muhammadiyah juga diterima baik. Sedang di Jawa bukan hanya golongan menengah dan golongan yang terdidik, melainkan juga kaum bangsawan setempat menyambut gerakan pembaruan tersebut. Sultan Hamengkubuwono VII di Yogyakarta bahkan menghibahkan sebidang tanah untuk mendirikan sebuah sekolah Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah telah menjadi gerakan pembaruan yang begitu terbuka, menerima semua kalangan, mulai dari tingkat menengah ke atas dan menengah ke bawah. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan kualitatif kuantitatif, yaitu gerakan yang berkembang terus, dan ternyata gerakan kualitatif itu menimbulkan dampak kuantitatif. Dengan kata lain, gerakan kultural Muhammadiyah ternyata menimbulkan dampak sosial. Muhammadiyah misalnya telah menyebabkan longgarnya ikatan paternalisme santri kiai. Demikian juga telah menyebabkan memudarnya otoritas pesantren akibat dikembangkannya lembaga-lembaga pendidikan baru. Artinya Muhammadiyah mencoba memberikan penawaran pada saat itu lembaga pendidikan, sekolah-sekolah yang berbeda dengan pesantren, sehingga dalam hal ini muncul reaksi, yaitu reaksi kaum tradisional. Dan ini sebuah hal yang wajar karena sudut pandang yang berbeda, namun tujuannya sama, untuk kebangkitan umat Islam. Pada tataran masalah basis sosial inilah kita melihat latar belakang lahirnya NU. NU lahir karena reaksi dua hal. Pertama, ia merupakan reaksi terhadap politisasi agama yang dilakukan oleh SI. Yang kedua merupakan reaksi terhadap gerakan pembaruan Muhammadiyah. Dan ini merupakan sebuah ekosistem untuk kemajuan Islam dan umat Islam di Indonesia. Sungguh pun cara pandangnya berbeda, namun tujuannya sama. Sekarang kita berbicara basis sosial Muhammadiyah dan NU. Perbedaan mendasar antara Muhammadiyah dan SI di satu pihak dengan NU di pihak yang lain. Pada perkembangan selanjutnya, NU juga berusaha menerapkan bentuk-bentuk pengorganisasian baru. Satu tuntutan yang dampaknya memang tidak terelakkan, namun segera akan terlihat adanya semacam ambivalensi dalam konteks ini. NU jelas berbeda sekali dengan Muhammadiyah. Jadi kalau NU itu basisnya di masyarakat pedesaan, sedangkan Muhammadiyah itu basisnya masyarakat perkotaan. Walaupun secara fakta juga Muhammadiyah diterima oleh masyarakat pedesaan dan NU pun juga diterima oleh masyarakat perkotaan. Secara umum itu NU untuk masyarakat pedesaan, berkembangnya di masyarakat pedesaan, sedangkan Muhammadiyah itu secara umum berkembangnya di masyarakat perkotaan. Dampak gerakan sosial Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan. Selama ini Muhammadiyah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk pembinaan individu maupun sosial masyarakat Islam di Indonesia. Pada level individual, cita-cita pembentukan pribadi muslim dengan kualifikasi moral dan etika Islam terasa sangat karakteristik. Gerakan untuk membentuk keluarga sakinah, untuk membentuk ummah, juga mendominasi cita-cita gerakan sosial Muhammadiyah. Berbagai bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah jelas sekali membuktikan bahwa
Muhammadiyah telah memberi dampak sosial yang sangat positif dan sangat besar dari berbagai aspek kehidupan individu maupun sosial. Sungguh pun demikian, Muhammadiyah tetap perlu perumusan ulang gerakan sosialnya, yaitu sebagai suatu gerakan dakwah yang bersifat multidimensional. Muhammadiyah mesti akan selalu berubah secara dinamis sesuai dengan konteks di mana ia hidup. Pada zaman penjajahan misalnya, sudah barang tentu multidimensionalitas Muhammadiyah digerakkan pada masalah-masalah pembebasan bangsa dari penjajahan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain-lain. Pada masa berikutnya tentu terjadi suatu evolusi persepsional yang dinamis, yang tetap merujuk pada gambaran dakwah yang social reconstruction yang multidimensional. Dari perspektif transformatif sosial, Muhammadiyah sesungguhnya belum memiliki konsep gerakan sosial yang jelas. Selama ini kegiatan pembinaan warga Muhammadiyah lebih diorientasikan pada kegiatan untuk mengelola pengelompokan yang didasarkan pada diferensiasi jenis kelamin dan usia, umpamanya Nasihatul Aisyah dan Aisyah, IRM, IMM, dan sebagainya. Kategori pengelompokan sosial semacam ini sesungguhnya justru bersifat antisosial, karena pengelompokan berdasarkan usia dan jenis kelamin cenderung mengabaikan adanya realitas stratifikasi dan diferensiasi sosial, yaitu mengabaikan adanya realitas stratifikasi dan diferensiasi sosial, sesuatu yang kini justru perlu mendapat lebih banyak perhatian dari Muhammadiyah. Sesudah berkiprah selama sekitar 1 abad berdirinya pada tahun 1912, masih ada gejala yang tidak berubah dari basis sosial gerakan Muhammadiyah, yakni bahwa ia masih berada di desa-desa, kota-kota kecil, dan kampung-kampung di dalam kota. Dengan kata lain, kita dapat bertanya mengapa selama ini Muhammadiyah belum menyentuh dinamika sosial dan budaya metropolitan. Ini harus dievaluasi dan dirumuskan ulang gerakan sosialnya agar lebih meluas dan lebih mengena ke seluruh lapisan masyarakat dan golongan-golongan di masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.